menyambut dengan sukacita atas kehadiran jemaat sekalian. Kiranya kesetiaan kita beribadah kepada Tuhan merupakan ungkapan syukur yang nyata melalui kehidupan persekutuan jemaat. Ibadah kita hari ini akan dipimpin oleh hambanya Bapak Pendeta Victor Erens AYSTH MA. Mari jemaat kita bangkit berdiri dan memulai ibadah kita saat ini dengan memuji Tuhan dengan menyanyi NKB 1 ayat 1 sampai 3. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Jemaat Islam, nats yang akan membimbing kita dalam ibadah minggu pagi hari ini tertulis dalam kitab Ibrani pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-16. Firman Tuhan demikian, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Demikian nats pembimbing bagi kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 64 bait pertama dan kedua, bila terikat bintang gemerlapan. Kita
hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan sekali lagi untuk kami dapat beribadah kepada Tuhan. Maka itulah anugerah terindah, anugerah terbaik dari Tuhan kepada kami, sebagai bukti pemeliharaan dan cinta kasih Tuhan kepada kami umat ciptaannya. Kami bersyukur dan berterima kasih, dan kami mau menggunakan momentum hari ini dalam persekutuan yang beribadah untuk sungguh-sungguh dengan sepenuh hati memuliakan Tuhan, menaikkan doa-doa kami, dan juga mendengarkan suara Tuhan. Terima kasih untuk persekutuan pada pagi hari ini. Terima kasih untuk kapas hidup dan keselamatan. Seraya kami memohon ampun atas segala dosa yang sudah kami perbuat dengan sengaja maupun tidak sengaja kepada sesama, terlebih kepada Tuhan dalam pikiran, perkataan, perbuatan kami, sikap kami hari-hari. Kuduskan dan sucikan kami, layakkan kami, supaya ibadah ini berkenan kepadamu. Ini doa kami Tuhan, syukur kami, pengakuan dosa kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Jemaat dimohon berdiri. Pembacaan hukum Allah. Jemaat, marilah kita mendengarkan hukum Allah yang terambil dari Markus 12 ayatnya yang ke-29 sampai ayatnya yang ke-31. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Amin. Kita sambut dengan menyanyi Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Waktu dan tempat silakan.
Puji Tuhan, terima kasih untuk persembahan pujian dari vokal Kasih. Ternyata makin berumur makin matang saya. Tuhan berkati. Maaf, jadi boleh saya lepas ini? Boleh? Mari kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Dalam persekutuan yang beribadah, kami sudah mempersembahkan yang terbaik. Hidup pujian kami sebagai pengagungan kami kepada Tuhan, sebagai rasa syukur dan terima kasih kami kepada Tuhan. Biarlah Tuhan berkenan dan bertahta di atas puji-pujian kami anak-anak-Mu. Sekarang kami mau mendengar pembacaan firman Tuhan disampaikan kepada kami. Roh Kudus menolong kami semua, sehingga kami boleh menerima firman ini dengan sukacita. Lalu kami juga disebut berbahagia karena kami dapat melakukan firman ini seturut dengan kehendak Tuhan. Pakai mulut bibir hamba-Mu untuk dapat membahasakan, memberitakan firman ini seturut juga dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman kehidupan itu kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Shalom. Selamat pagi. Firman Tuhan yang akan kita baca bersama pada ibadah pagi hari ini terambil dari 1 Raja-Raja 17 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. 1 Raja-Raja 17 ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Di bawah judul Elia di tepi sungai Kerit. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaan diam di dalam hati kita, dan ucaplah syukur kepada Allah. Haleluya. Shalom. Selamat pagi, selamat hari Minggu, salam sehat kepada kita sekalian. Terima kasih Bapak Majelis, kesempatan untuk saya pertama kali melayani di tempat ini. Saya Pendeta Victor RSI. Tadi memang di mana saja, bukan di sini. Di mana saja. Orang kira marga saya itu tadi Ayin, karena memang hanya 2 huruf. Kalau dipanggil Ayin, sebenarnya memang I biasa, jadi bacanya Ayin. Ya, saya dari bukan Victor Huta Barat. Kalau Victor Huta Barat dari bagian barat, ya Sumatera. Kalau saya Victor Huta Timur. Saya dari Nusa Tenggara Timur, dari Kupang. O-nya kenapa? O-nya sedikit saya curiga, karena mungkin ketemu orang Timur baru kali ini putih ya. Biasa orang Timur itu apa? Hitam apa lagi? Keriting apa lagi? Jelek aja bilang aja. Sudah biasa itulah, nggak apa-apa. Tapi
Tapi saya dapat kasih karunia Tuhan agak putih sedikit. Ya, asal saya dari NTT, Kupang. Orang bilang NTT itu karena kering dan tandus dibandingkan dengan Sulawesi Selatan serta jauh mata memandang itu sawah. NTT orang bilang nasib tidak tentu. Tapi kita mayoritas orang di sana orang Kristen. Orang bilang nasib tidak tentu, kami bilang nanti Tuhan tolong. Amin. Puji Tuhan. Saya punya istri sudah satu. Orang Batak. Pendeta juga. Jadi sekarang dia melayani di Bekasi, saya di sini. Anak-anak nggak tahu nanti ibadah di mana. Itu risiko enak ya. Istri saya belum Nikolan dari Sumatera, anak kami 3. Yang pertama kuliah dan kedua kuliah, pertama perempuan di Salatiga, bukan SW, tapi bukan jadi pendeta. Nggak ada yang mau jadi pendeta seperti bapak mamanya karena katanya nggak punya duit. Yang kedua kuliah di Sanata Dharma Jogja, jadi kami punya 3 dapur. Dan yang ketiga, yang terakhir, anak laki-laki tinggal dengan kami kelas 3 SMA. Ya, KB lebih sedikit. Ya, jadi kalau hanya 2 saya tambah 1. Puji Tuhan. Ya, firman Tuhan yang kita baca karena 1 jam ibadah kita. Kalau lewat 5-10 menit mohon maaf ya. Sebelum kita bisa keluar cepat. Ya. Dari 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai 6 ini saya berikan satu tema untuk memandu renungan firman Tuhan pagi ini. Diberkati karena taat. Orang Kupang, bahasa orang Kupang diberkati karena taat itu, bahasa orang Kupang itu kira-kira begini. Orang Kupang punya bahasa. Dipasake sebab mak berani. Mengerti itu bahasa? Bahasa apa? Bahasa Timur. Mapasake sabab maparani. Dipasake pun. Karena apa? Karena taat. Karena mendekat Tuhan. Firman Tuhan hari ini bercerita tentang seorang nabi, seorang pelayan Tuhan yang bernama Elia. Bagian bacaan ini firman Tuhan dari kita baca ini dikatakan begini. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab. Siapa? Waktu itu dia raja Israel. Dia raja yang baik? Tidak. Walaupun dia orang Israel, Bapak Ibu baca dalam berikut sebelumnya. Ahab ini raja yang jahat. Raja yang tidak takut Tuhan. Bahkan bangsa Israel dibawa untuk menyembah kepada Baal. Dia membuat lagi patung Aserah sehingga bangsa ini semakin berdosa kepada Tuhan. Kalau Tuhan saja dia tidak takut, bagaimana manusia? Termasuk Elia, walaupun seorang pelayan Tuhan, dia tidak takut. Tetapi karena Elia tahu dia dipilih, dipakai oleh Tuhan, dia minta untuk menyampaikan pesan Tuhan, dia tidak takut harus berbicara kepada siapa, termasuk kepada Raja Ahab yang jahat itu. Yang jahat, dia berani berkata apa yang dikatakan oleh Elia, Nabi Elia kepada Ahab. Perhatikan, firman Tuhan di sana mengatakan bahwa demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Ternyata firman yang disampaikan itu tidak enak. Bapak Ibu saudara, ini manusiawi sekali. Saya mau katakan kepada kita, kalau kita suka suara Tuhan, suka khotbah bukan? Tapi kalau bisa khotbahnya tentang berkat, khotbahnya tentang kesembuhan. Ataupun Bapak Ibu saudara, saya berani bertaruh ya, ini maaf aja. Kalau saya percaya Bapak Ibu yang seusia saya di atas itu suka bawa kita ke gereja. Kalau generasi 40 tahun ke bawah suka bawa Alkitab. Kalau kita Alkitab, mereka Alkitab. Nih. Nah kalau di rumah baca Alkitab, coba lihat. Saya berani kira-kira 80% survei. Bapak Ibu baca, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ditandai, di stabilo. Supaya kalau buka-buka lagi ada, baca. Tapi kalau terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tidak bisa stabilo. Ini satu indikasi bahwa kita suka firman, tapi
telinga. Persoalan di hati beda. Urusan belakang itu. Ini juga kemungkinan yang dihadapi oleh Elia ketika dia akan berbicara kepada Ahab. Dia bilang, Ahab, karena dosa-dosamu Tuhan menghukum kita. Karena engkau sudah membawa bangsa Israel makin jauh membelakangi engkau. Kami sudah beribadah kepada Baal, tambah lagi batu Asyera. Tuhan menghukum dengan tidak akan menurunkan hujan. Jangankan hujan, embun saja tidak ada. Kupang itu kering. Bapak pernah ya di Kupang ya? Untuk Bapak ini di pinggir Pak, ada apa namanya? Kebun kangkung, ada sedikit air karena sumber mata air sudah dekat di situ. Ya, Kupang secara umum tandus, tapi masih ada sedikit air. Ini dikatakan hukumannya embun pun tidak. Bisa membayangkan kalau kekeringan seperti itu. Kalau kering itu identik dengan kekacauan, peperangan. Mau kasih makan ternak, minum ternak saja, ya. Itu Abraham punya apa namanya? Punya gembala-gembalanya Abraham dengan gembala-gembalanya Lot, ponakannya berkelahi gara-gara kayu, gara-gara makanan. Bisa bayangkan apa yang akan terjadi. Tetapi tidak peduli, karena itu firman yang disampaikan kepada Elia harus disampaikan kepada Ahab. Apapun judulnya dia sampaikan, tidak tambah tidak kurang. Kalau Bapak Ibu mau diberkati oleh Tuhan, jangan cari ayat pasang status yang enak-enak saja. Kalau pendeta, kalau majelis soal status, orang lihat penuh status rohani, tapi cari kata-kata yang memberkati. Lupa bahwa ayat ini utuh. Ada teguran, ada nasihat, ada peringatan kepada kita. Suka nggak suka harus pasang di status, supaya kita itu bertumbuh yang benar. Jangan pincang sebelah. Jangan cari ayat yang kita suka. Lantas apakah ayat yang tidak ada yang lain? Apakah kita tidak suka? Itu kasih Tuhan yang kasih kepada kita. Terima semua. Ada maksud dan rencana Tuhan di balik koreksi-koreksi ayat yang keras kepada kita sekalian. Dan kita tidak punya hak seperti Elia untuk menambah atau mengurangkan ayat firman Tuhan. Lalu apa yang dikatakan selanjutnya? Tidak akan ada hujan atau embun. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini. Tuhan berbicara kepada Elia, pergi keluar dari sini. Tetapi itu beberapa waktu kemudian, ya, waktu dia berbicara kepada Ahab, dia masih tinggal di Israel. Dan itu kemarau itu terjadi 3,5 tahun. Waktu yang sangat panjang. Waktu dia berbicara kepada Ahab, dia tidak pikir, ya Tuhan, tapi nanti kalau saya berbicara kepada Ahab, Tuhan menghukum, saya juga kena dong. Karena ini kan bersifat umum kan. Masa Israel kalau kena hukuman tidak akan ada hujan kekeringan terjadi, lalu dia enak-enak saja? Tidak. Tetapi dia tidak pikirkan itu. Dia hanya mau menyampaikan firman Tuhan. Soal bagaimana dia hidup itu urusan Tuhan. Yang penting bagian dia taat kepada Tuhan, melakukan apa yang Tuhan beritahu. Lalu benar, setelah dia menyampaikan itu, Tuhan bilang sama Elia, sekarang Elia pergilah dari sini, keluar dari Israel. Kemana? Bacaan kita hari ini dibilang kemana? Ke sungai Kerit. Jujur Bapak Ibu, sudah berapa tahun menjadi orang Kristen? Sudah berapa kali baca Alkitab? Mari kita jujur. Saya tanya ya, jujur. Tidak usah lihat suami istri, tidak usah minta persetujuan. Ini tanggung jawab masing-masing. Ke surga itu tanggung jawab masing-masing. Saya tanya kepada kita. Selama kita jadi orang Kristen, baca-baca Alkitab, sudah pernah dengar nama Sungai Kerit? Ada? Belum pernah. Masa? Yakin belum pernah sama sekali? Loh, hari ini kita baca. Baru hari ini. Nah jawabnya baru hari ini. Bukan jangan bilang sama sekali, berarti yang saya sampaikan juga gak dengar. Biasa tuh selalu memasi, selalu rompong, makawa. Biasa balik makan. Coba pemuda sama kawan. Apalagi di atas bolong di atas sedikit itu ya, Tempodo. sebuah. Apalagi kalau di sebuah bawa si boleh. Merasa.
tes kami mempermalukan kami. Tidak usah kecewa. Minimal hari ini sudah dengar. Waktu saya di Israel, kami guide kami orang Israel. Waktu kami ada di Sungai Yordan, lalu saya tanya kepada guide kami orang Israel, Pak, di satu raja-raja itu katanya Elia itu sembunyi di Sungai Kerit sebelah timur Sungai Yordan. Saya tanya, Pak, Sungai Kerit itu di mana? Nah, itu kan ada. Di mana, Pak? Nah, memang bisa aja tahu. Di mana, Pak? Di mana itu Sungai Kerit? Maksudnya begini, maksud saya begini. Kalau Bapak Ibu baru hari ini dengar, jangan sakit hati, jangan kecewa. Ya orang Israel tidak tahu. Dia aja tidak tahu. Kenapa dia tidak tahu? Kenapa? Memang sungai itu tidak terkenal. Kenapa tidak terkenal? Karena sungai itu lebih sering keringnya daripada ada air. Mau ngapain mau pergi ke situ? Kalau di Palopo, di mana kira-kira yang airnya sungai yang tidak terlalu banyak mengalir? Jangan bilang itu selalu lemas ya, karena kemarin air lagi sampai di jembatan. Iya. Porak-porak kan? Banjir bandang itu. Ya, di mana kira-kira yang Bapak Ibu? Ngapain? Selalu bulan kan? Sedikit. Tapi bisa dipakai kan untuk minum kan? Mana? Kira-kira seperti itu. Maka logika kita bermain. Mana Bapak Ibu? Tuhan bilang keluar dari situ karena aku akan menghukum, tidak akan ada hujan anggur selama 3,5 tahun. Lalu sekarang Tuhan suruh dia pergi ke Sungai Kerit pada manusia. Keluar dari mulut singa masuk ke mulut. Aneh-aneh aja ini Tuhan. Ngapain ke Sungai Kerit? Seharusnya ini bisa bertanya dan soal-soal dengan Tuhan. Kenapa ke Sungai Kerit? Kan di situ tidak ada kehidupan. Airnya tidak cukup. Itu logika kita. Tapi Tuhan punya cara untuk memelihara. Karena Tuhan ajar dalam doa Bapa kami begini. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang amin. Kalau cukup kebutuhan pasti cukup. Kita seringkali terjebak mengeluh bukan karena kebutuhan yang tidak tercukupi, tetapi keinginan yang tidak tercukupi. Kalau soal makan minum pasti cukup. Saya mau tanya yang sudah senja. Ya, saya sengaja pakai kata senja. Kalau bilang yang 60 tahun ke sini. Yang sudah umur 60 tahun makanya masih kuat, daging yang cukup baik. Masih. Bahaya kok. Paling sudah mulai pilih-pilih kan. Apalagi kalau pergi dengan istri baru saya sedikit nanti untuk ini. Nah, daging muda-muda ya. Lebih takut dia istri daripada dirinya sendiri. Secukupnya. Tuhan bilang pergi kalau hanya untuk minum, engkau dapat minum. Kalau ke Sungai Yordan selain tidak aman karena tentara Ahab bisa kejar kamu, bisa tenggelam kamu di situ. Kelelap kamu kalau air terlalu banyak. Kalau di situ hanya untuk minum dan mandi cukup. Tuhan itu punya cara memelihara orang percaya itu ajaib. Dia mau kita belajar bersyukur dengan apa yang diberikan kepada kita. Terima itu dengan syukur. Dia komplain, dia pergi. Lalu apa yang terjadi? Baca ayat selanjutnya. Firman Tuhan dikatakan ada jaminan engkau dapat minum dari sungai itu. Ayat yang kelima, lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi Sungai Kerit di sebelah timur Sungai Yordan. Saya mau beritahu Bapak Ibu sekarang, kunci kita taat adalah ketika kita melakukan firman Tuhan dengan setia. Pergi ke dia ini. Mungkin sampai di Sungai Kerit ngetir-tir ada. Dan tahu ada kebaikan ada kehidupan di sini. Tapi Tuhan bilang cukup, engkau minum cukup. Lalu dia pergi dan tinggal. Nah, kebanyakan kita mengaku diri orang Kristen taat firman, tapi mungkin kita tidak melakukan seperti Elia. Sampai di Sungai Kerit, kalau kita yang diutus ke sana, aminkan saja ya. Aminkan saja. Karena Israel sudah buka itu jalan untuk pergi wisata rohani. Nanti mampir-mampirlah di Sungai Kerit.
Mungkin kalau kita disuruh seperti ini pergi sampai di sana, lalu mulai dengan pertimbangan, aduh air keruh lama sudah orang tidak gali-gali, jangan-jangan air ini sudah terkontaminasi, air ini sudah jadi racun, bisakah saya hidup di sini? Berapa lama saya akan tidur di sini? Akan menderita saya? Tidak. Dengar-dengar di Sungai Yordan ramai, pindah. Nanti kalau Tuhan tanya, kenapa kamu di mana? Saya sudah pergi ke Sungai Kerit. Tuhan bilang, saya suruh kamu pergi untuk tinggal, bukan untuk pergi survei. Tuhan bilang, saya utus kamu pergi untuk hidup di situ, bukan hanya sekedar singgah. Seringkali kita mengatakan, kalau tanya, kamu sudah ada Sungai Kerit? Sudah. Kenapa saya berkati? Tuhan bilang, saya suruh kamu tinggal, tapi kamu transit. Saya suruh kamu baca firman, pelajari firman, lakukan firman, penuhi firman dalam hidupmu, tetapi kau tidak lakukan. Hanya baca sambil lalu. Bagaimana hidupmu diubah? Bagaimana hidupmu diberkati? Ini sebuah pertanyaan serius bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Seringkali kita komplain kepada Tuhan, marah kepada Tuhan. Sebenarnya bukan Tuhan tidak melakukan bagian dia. Tuhan bilang sama Yosua yang mengganti Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, jangan menyimpang ke kiri, jangan menyimpang ke fokus saja. Bagianmu adalah taat, bagianmu adalah memberkati. Kalau Bapak Ibu mau hidupnya diberkati oleh Tuhan, taatlah kepada Tuhan, dengar-dengarlah kepada Tuhan. Ya, saya mau coba taat permintaan majelis. Hari ini 1 jam tak selesai, tapi mungkin saya agak sedikit karena saya kayaknya Tuhan berbicara lain kepada saya. Pembelaan teh. Nanti pulang-pulang nggak dapat pion di depan. Tuhan tidak pernah salah untuk memimpin kita. Firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Apa yang diucapkan oleh Tuhan pasti akan tergenapi dalam hidup kita. Dan jangan Tuhan hanya untuk cari nyaman sendiri, cari keamanan diri sendiri. Jangan. Proses untuk hidupmu berbuah, kata firman Tuhan. Dalam Yohanes 15 dikatakan bahwa supaya hidupmu berbuah apa? Dibersihkan. Ya, itu gerongkok coklat kan biasa supaya bagus-bagus itu kan, supaya kena itu matahari kan dibersihkan di daun-daunnya. Waktu dibersihkan itu apa? Sakit bukan? Karena akan bagian-bagian yang digunting, yang dipotong. Kebiasaan kita yang buruk suka ngomong-ngomongin orang di gereja itu masih ngomong orang. Duduk di belakang, lihat jemaat datang. Ya kalau ke gereja kan pakaian rapi kan, tapi ada yang terlalu rapi, konde. Begitu lihat langsung tiro. Sana susi nonton apa sehari. Doa saya ngadain dan deh. Iya, orang datang gereja memberi yang terbaik, kita yang repot. Tapi soal bicara firman Tuhan, amin, amin, haleluya. Buka mata sedikit. Satu kali saya pimpin ibadah. Ada saya tidak sebut nama jemaat. Ibadah ibu-ibu ini betul terjadi. Saya tidak tambah tidak kurang. Bukan firman tapi saya tidak tambah tidak kurang. Dalam persekutuan ibu-ibu habis ibadah ribut. Tuan rumah panggil saya, Pak minta tolong dulu ke belakang. Ada apa? Ada ibu-ibu yang ribut. Ibu-ibu sukanya ribut dulu. Ya saya datang. Tanya, usut punya usut. Memang ibu tua itu ada sedikit. Lalu apa yang membuat mereka marah? Hanya ini Tuhan persembahanku. Itu lagu persembahan kolektif dijalankan. Waktu itu masih kantong kolektif dijalankan sebelum pakai jalan. Ibu satu ini yang bawa. Begitu tiba di ibu itu dia lewatin persembahannya. Kebencian, kemarahan dibawa sampai dalam persekutuan ibadah. Bahkan ada orang yang mengatakan, Pak Pendeta, saya tidak bisa mengampuni dia. Benci sekali. Kalau dia gereja jam 8, saya gereja jam 10. Direkam gak katanya? Jangan ditampilkan di kaki.
Bila perlu nanti, kalau saya di surga ada Tuhan, dia datang, saya rela pindah ke neraka. Mungkin kita berkata ini lucu, tapi seringkali kita memainkan peran ini. Bagaimana ibu kita di rumah? Bagaimana kita bisa diberkati oleh Tuhan? Tema kita makan kami. Dengarkan baik-baik kata-kata Tuhan. Apa yang diucapkan Tuhan maksudnya supaya kita hidup tenang dalam dunia ini dengan saudara-saudara kita dan tenang dengan musuh-musuh kita sampai kepada kekekalan. Ada yang mau pulang ke Buya? Tidak tahu ke Buya? Masih lama. Tidak tahu. Dekat itu masih itu Buya. Tidak tahu. Itu Buya itu kepercayaan Alun Todolo, nenek moyang orang Toraja. Surga itu dibilang Buya. Masa saya orang Kupang aja? Ada yang mau pulang ke surga? Berdamailah dengan suami istri. Jangan gara-gara kata-kata sepele. Nah, memang juga individu terlalu betul. Sedikit kami buat laki-laki dibuat salah. Yang 10 tahun usah dasar nanti bilang yang 10-20 tahun juga diungkit lagi. Asal sudah dapat jalan untuk tembak kita 10-20 tahun diungkit lagi. Akhirnya kami tidur kasihan menghadap tembok. Tidur kami menghadap ke tembok. Tidak tega lagi kami dengar itu perkataan. Maaf karena kalau kita bilang jangan sampai matahari terbenam, ini sudah lewat terbenam masih kayak ngomong. Berdamailah, bicara firman Tuhan, pegang itu tangan suami, ajak berdoa, baik-baiklah, minta pengampunan kepada Tuhan, minta kasih kepada Tuhan, lakukan yang terbaik. Berat memang perintah Tuhan, berat bagi dia, tapi dia lakukan, dia diberkati oleh Tuhan. Bagaimana cara Tuhan memberkati? Ini saya mau terus, sebenarnya masih ada banyak perbendaharaan, tapi saya takut di stop. Saya potong sedikit, maaf Tuhan ya. Bukan menyenangkan hati manusia, tapi memang waktu kita berbicara. Ya, ulang 15. Masih ada 2 syafaat, 5 persembahan cukup. Apa cara Tuhan memelihara? Firman Tuhan mengatakan di dalam ayat pembacaan kita, ayat 6. Selain dia minum, ayat 6 berkata, pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya dan ia minum dari situ. Ajaib kan? Tuhan kirim itu burung gagak, kasih makan Elia tiap pagi, tiap sore, roti dan daging. Nah, ada yang suka pelihara burung? Kayaknya orang Sulawesi nggak terlalu. Kita bukan orang Jawa sih. Tapi mungkin Bapak Ibu hobi-hobi pelihara burung. Ada yang suka pelihara burung gagak? Ada? Kenapa nggak suka? Kenapa? Pertama warnanya hitam, suaranya Sadis. dia biasa kalau kami nyolomasi di Seriti, kalau malam-malam dulu belum ada listrik, lagi di rumah tiba-tiba bunyi, Ada yang meninggal. dia keliling terbang, itu langsung bilang sama Pak Pendeta, sembahyang. Kenapa? Doakan supaya itu burung gagak hanya terbang-terbang saja. Jangan sampai dia hinggap dekat-dekat rumah. Kalau dia hinggap dekat-dekat rumah, kita mulai berpikir jangan-jangan ada saudara di Kalimantan, saudara di Makassar, saudara di NTT yang akan meninggal. Dia berdoa tanpa serius. Jangan sampai lagi dia singgah di hubungan rumah. Nanti suami istri baku ngintip. Kamu kata, betul kan? Asal itu, tapi bukan nih. Kamu tak mau mulai intip. Karena burung gagak itu identik dengan pembawa berita. Itu hanya sekali dia singgah. Kalau Bapak Ibu pelihara tiap hari dia kokok di depan dalam rumah. Ya Allah. Bukan itu hanya intermezzo. Bapak Ibu,
Tuhan kadang memelihara dengan cara yang ajaib. Bapak Ibu tahu burung gagak itu adalah burung pemakan bangkai, burung pemakan daging. Apa saja bangkai yang sudah busuk pun pasti dihabiskan. Sekarang burung pemakan daging, pemakan bangkai, disuruh Tuhan bawa daging untuk hambanya yang setia yang taat firman, Elia, supaya hidupnya ada. Mungkin selama tentang bawa itu burung daging. Ini burung gagak bilang, ini sebenarnya saya harus makan. Kenapa dikasih ke Elia? Siapa? Ke Elia itu harus dikasih. Tuhan tidak tahan-tahan. Itu bukan bagianmu. Nanti ada bagianmu. Itu diperuntukkan bagi hamba-Ku yang setia namanya. Saya kata sama-sama. Ketika kita taat firman, kita melakukan firman, ada orang yang suka sama kita. Dia berusaha untuk menutup jalan berkat kita. Tetapi dia hanya bisa tutup satu berkat. Tuhan sumber berkat. Dia bisa buka berkat di mana-mana dengan cara Tuhan yang ajaib. Karena tidak pernah terlambat untuk dia menolong. Anak-anak muda, masa depan jangan takut. Memang gelombang keadaan ekonomi makin tidak baik, tapi jangan takut. Ya, perhatikan ayat ini mengatakan apa? Dan burung-burung apa? Telah Aku perintahkan. Elia belum pergi, Elia masih ada di Israel. Dia belum pergi ke Sungai Kerit. Tuhan bilang, hamba-Ku yang setia, yang berani berkata firman, tidak menambah, tidak mengurang, kepada siapapun engkau berani berbicara, di sini hidupmu dipelihara. Sebelum engkau sampai ke Sungai Kerit, burung-burung telah Aku perintahkan. Belum dibutuhkan, Tuhan sudah siapkan. Amin. Amin. Jangan takut, nanti umur 60 seperti apa saya. Tuhan tahu, Dia akan memelihara kebutuhan kita umur 60. Umur 70 bagaimana? Siapa yang dorong-dorong saya jemur-jemur matahari? Emang doa kita minta sakit? Minta sakit? Enggak kan? Percayalah umur 70 juga kalau Tuhan izinkan, satu helai rambut pun tidak akan jatuh tanpa izin Tuhan. Apalagi kalaupun kita sakit, kita jatuh, Tuhan bilang orang benar jatuh tidak akan sampai tergelam. Banyak janji Tuhan. Lakukan. Anak-anak muda, nanti umur 40-50 seperti apa? Elia belum sampai sudah disiapkan oleh Tuhan. Kalian percaya saja kepada Tuhan. Godaan begitu besar. Ya, saya dalam anak katekisasi saya selalu katakan kepada anak muda, doa kami orang tua dan para pendeta majelis, dan itu akan membahagiakan kami. Satu saat kelak kalian beri undangan kepada kami, ya, undangan nikah, kami dengar bahwa pemberkatan nikah dilaksanakan oleh, saya selalu bercanda dengan mereka, yang putihnya sedikit di sini, yang pakai pola, berarti pendeta. Jangan putihnya banyak di sini. Ucapkan 2 kalimat syahadat. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia diselamatkan selain di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Jangan hanya masalah kebutuhan perjuangan Tuhan. Jangan karena sepotong laki-laki engkau tinggalkan Tuhan. Jangan karena jabatan, tawaran jabatan engkau meninggalkan Tuhan. Tidak. Elia tidak begitu. Dia berdiri untuk melakukan Tuhan, dan Tuhan memelihara. Kita bagian orang yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Amin. Lakukan firman Tuhan dengan sukacita. Kalau disuruh bernyanyi saja, mau suara falas sedikit, tidak apa-apa. Tadi mereka menyanyi di depan saya bukan vokal guru kasih, tapi saya sumbang karena saya tahu lagunya. Terserah mau kiri-kiri sedikit, tidak apa-apa. Tapi saya sukacita, saya nyanyi. Mungkin kedengaran sedikit Bapak ya, ada suara pendeta ya. Itu yang bikin tambah bagus. Mari kita pulang dengan berkat Tuhan, dengan kasih Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Stabilo semua ayat Tuhan. Jangan pilih-pilih. Hidupmu diberkati oleh Tuhan. Tuhan berkati kita. Tuhan berkati firman. Amin. Sebagai jawaban kita atas firman Tuhan yang sudah kita dengar, kita memuji Tuhan dari PKJ 242, baik yang pertama dan kedua, seindah siang bersinari terang.
bersama dengan semua umat yang percaya dalam segala waktu dan tempat, marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, paling tinggi dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Silakan. Tuhan dan kekasih dalam Tuhan, marilah kita memberikan persembahan syukur kita dengan hati yang tulus sambil mengingat firman Tuhan dalam Kolose 3 ayat yang ke-17 yang berbunyi, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Sambil dijalankan, mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 367 ayat 1 dan sampai 3. Padamu Tuhan Allahku. Tuhan
Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur karena Engkau telah memberi kepada kami kesempatan beribadah hari ini. Terima kasih atas firman yang telah kami disampaikan oleh hamba-Mu. Kiranya tumbuh dan berbuah di hati kami masing-masing. Kesempatan ini kami telah memberikan korban persembahan kepada-Mu. Besar kecil persembahan yang telah kami berikan, kiranya Tuhan berkenan untuk memberkatinya, agar nama-Mu terus dipuji dan dimuliakan. Terima kasih ya Tuhan, indah doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Tuhan. Mari kita tundukkan kepala sejenak. Kita masuk dalam doa syafaat, kita akhiri dengan doa berkat. Kita berdoa. Dalam kesempatan persekutuan yang beribadah ini kami mau berdoa untuk pergumulan jemaat. Kerinduan untuk memiliki tempat ibadah sendiri. Kami hanya hamba-hamba Tuhan. Kami mau melakukan apa yang Tuhan mau. Kami hanya mau beribadah, menyembah Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan boleh memberkati, memberikan hikmat bijaksana, sehingga kalau Tuhan berkenan, kami boleh mendapatkan sebuah tempat yang permanen untuk membangun sebuah gereja. Kami pakai untuk bersekutu beribadah. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan nyatakan dan Tuhan berjalan yang terbaik. Kami berdoa untuk bangsa dan negara, Republik Indonesia, pusat sampai daerah, untuk dapat menjalankan tugas pekerjaan tanggung jawab pelayanan kepada masyarakat seturut dengan hukum dan undang-undang yang berlaku. Berdoa supaya mereka juga diberikan kemampuan untuk dapat bersama dengan masyarakat untuk memutus mata rantai persebaran daripada COVID-19, sehingga terjadi pemulihan secara ekonomi, sosial, budaya, dan kami boleh beraktivitas tanpa takut lagi. Kami juga berdoa untuk jemaat dalam pekerjaan mereka, baik yang ada di luar negeri maupun yang ada di Indonesia ini, di berbagai tempat. Dengan pekerjaan tanggung jawab mereka, biarlah kami boleh bekerja dengan takut dan hormat akan Tuhan, dan itu mendatangkan berkat untuk kebutuhan hidup kami. Berdoa untuk pemuda-pemudi yang mencari pekerjaan, mereka yang mencari pasangan hidup. Kami percaya Tuhan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Waktu Tuhan waktu yang terbaik, kesuksesan Tuhan berikan ketika mereka taat kepada Tuhan. Buat mereka yang sementara berdoa untuk mendapatkan keturunan dalam pernikahan rumah tangga mereka, kami juga terlalu percaya tidak ada yang mustahil. Maria belum waktunya mengandung, tapi karena karya Roh Kudus, Maria mengandung dan melahirkan Yesus Kristus. Sarah ataupun juga Elizabeth yang sudah mandul mati pucuk, tetapi karena Tuhan juga berkasih karunia, mereka juga mendapatkan karunia untuk melahirkan benih ilahi. Maka kami berdoa terus saudara-saudara kami yang berkumpul dalam kehidupan rumah tangga, Tuhan akan berikan tepat pada waktunya. Kami juga mau berdoa pendidikan anak-anak kami, Tuhan campur tangan, biarlah mereka bertanggung jawab dengan setiap pendidikan yang dipercayakan kepada mereka. Kami berdoa juga Tuhan untuk jemaat-Mu, lansia dan yang sakit. Kami doakan kiranya Tuhan, mereka boleh mendapatkan perawatan yang terbaik dari para dokter, dari alat-alat medis dengan obat-obatan. Tetapi di atas semuanya Engkau datang sebagai dokter yang tidak kelihatan untuk menyembuhkan mereka. Kami berdoa untuk Indo Price di Seriti, ibunda daripada Bapak Firdi Gason, pasca operasi ginjal, Ibu Nelly Pasaya lansia, dan mereka yang sakit dimanapun, termasuk Ibu Berta Sere. Kami doakan dalam tangan jamaah mujizat itu dinyatakan, kesembuhan terjadi bagi mereka, kembali beraktivitas memuliakan dan melayani Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk Bapak Penatua Jusap yang akan dinas ke Eropa untuk beberapa waktu. Tuhan berkati perjalanan dan semua yang dikerjakan sampai dia kembali dalam keadaan sehat, selamat, bertemu dengan keluarga dan juga dalam pelayanan jemaat di tempat ini. Kami mendukung bagi mereka yang sementara bersukacita oleh karena pertambahan usia kelahiran maupun usia pernikahan rumah tangga mereka. Yakin Widya Lisanti, Saudari Indah Mutiara, Ibu Venesia tanpa Guma,
Ananda Father Kaili, dan ulang tahun pernikahan Bapak Sate dan Ibu Reti. Kami doakan mereka ke dalam Tuhan. Kami percaya bahwa umur panjang adalah perkenan Tuhan, dan apa yang mereka butuhkan di usia yang Tuhan tambahkan akan disediakan juga oleh Tuhan, sehingga kami bersyukur kepada-Nya. Terima kasih untuk majelis yang sudah mengatur pelayanan pada hari ini, dan semua kami yang terlibat dan Tuhan pakai untuk melayani. Tuhan berkati pelayanan kami masing-masing. Kami juga berdoa untuk minggu ke depan, ke dalam tangan dalam semua tugas aktivitas kami. Kami tidak tahu apa yang terjadi. Satu hal kami tahu, ketika kami menyerahkan tangan kami itu dipegang oleh Tuhan, kami akan dibawa untuk melampaui banyak kesulitan dan pergumulan hidup. Kami akan tampil sebagai pemenang. Terima kasih untuk ibadah hari ini. Kami pulang dengan membawa berkat daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mau diajar oleh Tuhan dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada para murid demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni salah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Buat jemaat kita pada hari ini, tanggal 14 Agustus 2022 pertama, dengan sukacita menjadi menyanyi dan mengucapkan terima kasih kepada umat dan kehadirannya beribadah pada hari ini. Kedua, mewakili majelis dan jemaat kami ucapkan terima kasih atas pelayanannya kepada Bapak Pendeta Victor Terence Aide, sarjana teologi dan Master Arts, yang telah berkenan melayani ibadah hari ini. Kiranya Tuhan terus memberkati dalam pelayanan dan keluarga. Sorry, lagi bilang nih. Betul. Doa bersama lewat virtual ini dilaksanakan setiap hari Jumat jam 20 waktu Indonesia bagian Barat. Selesai, diharapkan jemaat ikut dalam ibadah tersebut. Link virtual dapat dilihat di WA jemaat. Kemudian pelayanan kita pada tanggal 21 belum tercatat di sini kalau siapa yang melayani, tapi nanti waktu jemaat akan kami layankan dan informasikan. Selanjutnya, umat yang berulang tahun dari tanggal 8 sampai 14 Agustus terdiri dari Ibu Diaken Widiani Santi tanggal 8, terus Saudari Indah Mudiarta 10 Agustus, kemudian Ibu Fedesia Atapaluma 12 Agustus, selanjutnya anak dan Farel C. Kailan 13 Agustus, dan HUT pernikahan Pak Sutri Bapak Penato Sarpe Rahman dan Ibu Reti Masande tanggal 13 Agustus. Majelis dan jemaat ucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, bahagia, dan semakin setia mengiring Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tadi dalam pokok doa sudah didoakan di sapa kita dari Bapak Pendeta yang terdiri pergumulan jemaat dalam memiliki tempat ibadah sendiri. Jadi kita akan mencari lahan dan gedung yang bisa kita tempati nanti. Kemudian bangsa dan negara khususnya keamanan agar tetap kondusif, pemerintah dalam penanganan COVID-19 dan upaya pemulihan ekonomi agar berjalan dengan baik. Selanjutnya, jemaat yang bekerja di luar negeri, pemuda-pemudi mencari pekerjaan dan pasangan hidup, anak-anak dalam pendidikan dan pertumbuhan. Selanjutnya, jemaat yang lansia dan yang sakit, khusus yang sedang dalam pemulihan, agar disembuhkan masing-masing, terdiri dari Ibu Icer Iseriti, Ibunda Bapak Ferdi Gasung pasca operasi ginjal, kemudian Ibu Nedi Pasai sudah lansia, kemudian anak-anak, orang tua dan keluarga jemaat yang sakit dimanapun berada. Selanjutnya yang terakhir, berita keuangan kita
silakan dibaca di WA jemaat. Setiap minggu kita informasikan, jadi sudah tercatat semua uang yang masuk dan uang yang keluar. Demikianlah waktu Jumat pada siang hari ini. Kiranya Tuhan memberkati untuk hari-hari selanjutnya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Bapak Ibu jemaat, saya jemput untuk berdiri. Sidang jemaat kekasih Tuhan, kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari dengan damai sejahtera Tuhan. Lakukanlah dan beritakanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar pada hari ini dan pujilah nama Tuhan. Sebagai nyanyian keputusan kita memuji Tuhan dari NKB 196 bait pertama dan kedua, ku beroleh berkat. dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian sekarang ini sampai Maranatha Yesus kembali, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Amin.